Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wali Kota Binjai yang terhormat, Bapak Amir Hamzah dan Bapak Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi. Pak, mohon bantu kami di sini. Kami warga Binjai yang saat ini kami terlantar di Kamboja, tepatnya di Phnom Penh. Pak, sudah 3 hari kami nggak makan. Pak, kami disiksa di tempat kerja kami, Pak. Kami nggak ada pegang uang sama sekali, Pak. Untuk makan aja kami udah nggak bisa, Pak. Mohon Pak bantuannya Pak untuk kami bisa pulang lagi ke kota Binjai kami yang tercinta, Pak. Mohon bantuannya Pak, kami tidak tahu lagi harus mengadu ke siapa, Pak. Hanya pesan ini yang bisa saya kirimkan, Pak. Kami nggak tahu lagi beberapa hari ke depan kami masih ada kabar atau tidak, Pak. Saya lahir di Binjai, besar di Binjai, Pak. Warga Bapak, bantu Pak, tolong kami, Pak. Sebelumnya nama saya Cikal Ramadan, Pak. Dan saya mewakili teman-teman saya, Pak. Beginilah video yang viral di media sosial memperlihatkan 4 pria asal kota Binjai, Sumatera Utara yang mengaku menjadi korban penipuan kerja di Kamboja. Dalam rekaman tersebut, mereka meminta bantuan pemerintah kota Binjai agar bisa segera dipulangkan ke Indonesia. Salah satu pria dalam video diketahui bernama Cikal Ramadan. Mereka mengaku sudah 3 hari tidak makan dan kerap mendapat perlakuan tidak manusiawi di tempat kerja. Mereka pun memohon pertolongan karena tidak tahu lagi harus mengadu kepada siapa. Bahkan, mereka juga menyatakan tidak yakin apakah masih ada kabar dalam beberapa hari ke depan. Sultan Morris, adik dari Cikal Ramadan, saat ditemui di kediamannya di Jalan Markisa, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, membenarkan bahwa kakaknya bersama 3 rekannya kini telah berada di KBRI Kamboja. Ia menjelaskan bahwa Cikal berangkat ke Kamboja pada 20 Desember 2024 lalu karena sulit mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Ia tergiur dengan iming-iming gaji sebesar $1.000 per bulan untuk posisi admin judi online meski keberangkatan dilakukan secara ilegal. Namun, baru 4 bulan bekerja, Cikal bersama rekan-rekannya justru kerap mendapat kekerasan hingga akhirnya memutuskan kabur dari tempat kerja dan terlantar tanpa uang di Kamboja. Dia kan janjinya dia mau ke Malaysia, cuman nyatanya dia mau nyatanya dia tiba-tiba sampai Kamboja. Awal mulanya dia tuh kayak dia berangkat dari sini ke Binjai Utara, terus dia dari situ ke Tebing Tinggi dulu, ke Amplas dulu. Dari Amplas dia ke Tebing Tinggi, dari Tebing Tinggi itu dia ke Belawan apa kemana lupa lagu. Dumai itu Belawan lupa lagu kan. Ya. Setelah dia ngurus paspor apa segala macam itu sampai sana ya tanpa harus mengeluarkan biaya kata bosnya, buat paspor apa yang lain-lain itu dia urusin lah. Dia tanggal berapa berangkat? Tanggal 20 bulan 12 2024. Jadi tahun abang itu minta pulang tuh gimana? Dia udah lari duluan om, udah cabut duluan dari perusahaan. Dia sempat kerja selama 4 bulan itu karena kerjanya apa? Scammer. Karena gini om, janjinya kan mau di admin judol, terus di scammer rupanya dia pun ya namanya kita mau kerja tempat orang kan ya, dan dia ngerasa ketipu juga sih kalau yang itu. Terus soal dia kenapa bisa cabut karena tekan mental itu kayak gimana ya, kayak uang kalau misalnya masuk uang transferan ke bank itu kan kalau banyak kan ada pembekuan. Nah, uang pembekuan itu dendanya abang semua sama kawan-kawannya yang bayar. Nah, disitulah dia ngerasa keberatan, cabut dari situ. Karena mental aja sih kata isi. Dia di Kamboja di mananya dia? Di Phnom Penh. Payah banget. Jadi terus bisa dia minta pulang tuh gimana? Nah, itulah dia nelpon, dek, tolonglah dek, kawan-kawanmu gitu bantuan abang gini. Nah, ngomonglah dia kan, biar abang bisa pulang aja. Itulah di telepon juga abang-abang itu, ditambahin juga kawan yang pernah kesana cuma cabut. Nah, diajarinya lah semua gimana. Itulah awal mulanya buat video itu.
Jadi udah dilaporkan ke pemerintah setempat. Udah nengok juga pemerintah soal dia tuh kan. Terus dia kayak mana ya, lagi ngurus SPLP buat kepulangan dari KBRI-nya langsung. Tapi dia udah diamankan KBRI. Udah buat SPLP juga, dia udah ngelapor lah ke KBRI, pihak KBRI juga menanggapi. Sementara itu, Nur Aini, nenek dari Cikal Ramadan, berharap cucunya bisa segera kembali ke tanah air dan meminta pihak terkait membantu proses pemulangannya. Kalau orang itu nenek setiap hari. Jadi terakhir kapan? Nah, itulah dibilang nenek, abang udah tak kerja lagi. Kenapa? Nek gajinya nggak cocok di toko ya abangnya. Jadi kan $1.000. Abang kalau nggak kejar target nggak dapat, kami mau dijual. Lari kami. Lari kami. Sumpahlah orang tuh lari 4 orang. Ada disiksa di sana informasinya. Enggak nenek tanya. Salah sama adiknya dia cerita. Sama neneknya makanya nggak mau. Nanti nenek jadi pikiran. Udah makan bang. Belum nenek itu aja. Jadi tahu ini si Cikal dia minta bantuan pemerintah ingin pulang kemari. Tahu? Udah tahu juga. Nenek tahu. Tahu. Nah, tahunya gimana? Taunya karena kami tinggal wali kota. Ya, kami urus. Jadi harapan ibu apa sih? Harapan ibu. Nah, asal selamat kemari. Belum harapan ibu. Saat ini, pemerintah Kota Binjai terus berupaya membantu pemulangan keempat WNI yang terlantar di Kamboja. Pemko Binjai juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji besar yang dilakukan secara ilegal karena beresiko tinggi. Dari keempat korban yang viral, Pemko Binjai memastikan 2 diantaranya adalah warga Kota Binjai, yakni Cikal Ramadan dan Taruna Bagaskara. Keduanya berdomisili di Jalan Markisa, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara. Di Phnom Penh, Pak, sudah 3 hari kami nggak makan. Pak, kami disiksa di tempat kerja kami, Pak. Kami nggak ada pegang uang sama sekali, Pak. Untuk makan aja kami udah nggak bisa, Pak. Mohon, Pak, bantuannya, Pak, untuk kami bisa pulang lagi ke Kota Binjai kami yang tercinta, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Kami tidak tahu lagi harus mengadu ke siapa, Pak. Hanya pesan ini yang bisa saya kirimkan, Pak. Kami nggak tahu lagi beberapa hari ke depan kami masih ada kabar atau tidak, Pak. Saya lahir di Binjai, besar di Binjai, Pak. Keluarga Bapak, bantu, Pak, tolong kami, Pak. Sebelumnya, nama saya Cikal Ramadan, Pak. Dan saya mewakili teman-teman saya, Pak.